Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Pemirsa dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kita masih dengan tema-tema kemarin. Tema yang menguras energi dan tenaga, tapi kalau nggak dibahas nanti umat ini tidak paham. Itu akhirnya selalu bertengkar dan bertengkar. Oke, jadi seperti kemarin kita jelaskan 300 tahun diukur dari zamannya Nabi itu adalah masa keemasan Islam. Tapi kita harus paham bahwa kalau zaman Rasul itu Quran itu wajib ditulis, boleh ditulis, tidak dilarang. Tapi kalau hadis itu haram ditulis. Ini kan namanya perkembangan hukum. Zaman Rasul masih hidup, hadis itu haram ditulis. Ilatnya, masalahnya kalau hadis ditulis, itu dikhawatirkan bercampur dengan Quran. Tapi kalau Al-Quran itu boleh ditulis, bahkan diwajibkan ditulis orang-orang tertentu. Gitu. Jadi inilah hukum itu dari wajib bisa ke sunnah, bahkan dari haram bisa menjadi sunnah. Ya kan berarti ada perbedaan pemahaman gitu. Kalau zaman Rasul hadis haram ditulis. Alasannya apa? Bercampur dengan Al-Qur'an. Setelah itu 100 tahun setelah Rasulullah itu meninggal, itu hadis baru ditulis. Kenapa? Kalau nggak ditulis, sekali lagi hadis itu akan hilang. Karena ingatan dengan tulisan itu tentu abadi tulisan. Kalau ingatan itu kan dalam memori otak kita, walaupun memori otak kita itu katakanlah 1 juta tera, katakanlah ada orang-orang cerdas itu. Bukan giga lagi ya, bukan MB lagi, tapi tera lagi itu. Terabyte ya, luar biasa kalau bahasa apa itu memorinya, komputer seperti itu. Lah, ketika hanya hafalan di otak hilang, kalau tulisan itu abadi, asal diwariskan. Nah, kita harus tahu persoalan zaman Nabi hidup ini banyak sekali. Apakah mungkin sampai di awal penulisan hadis 100 tahun setelah Rasul itu wafat, kemudian seluruh persoalan zaman Nabi tertulis? Ya nggak mungkin, impossible. Kemudian apakah persoalan zaman sahabat ini tertulis semua? Ya enggak. Maka kita harus objektif. Karena ini persoalan tidak tertulisnya itu, kita harus meyakini sangat banyak sekali, harus dipahami. Jangan hanya memakai nuwun sewu Quran dan hadis saja. Kalau Quran dan hadis kan sekarang itu identik dengan tulisan, bukan hafalannya sahabat. Gitu loh. Kalau Quran hadis sekarang itu identik dengan tulisan, bukan hafalan. Gitu. Nah, ketika kita sudah memahami ini, kita akhirnya mengenal sumber hukum itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Karena apa persoalannya? Tidak semua persoalan itu ada dalilnya, tertulis di dalam Quran dan hadis. Bagaimana ulama memahami kok sepakat? Itu namanya ijma. Itu. Nah, hal-hal yang tidak ada di Quran, kemudian tidak ada di hadis, kemudian ijma dulu juga belum ada gitu loh. Kalau ijma itu bisa hal-hal yang di situ, oh ini ayat ini bilangnya kok begini ya, kalau orang lain kok memahami begini ya, kalau kita memahami harus bagaimana. Kalau beberapa ulama itu terjadi kesepakatan, itulah ijma. Gitu.
Seperti itu. Nah, kalau kias itu adalah bahwasanya hal-hal yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemudian digoleki nggon ijma yo angel, akhirnya orang sekarang mengkiaskan persoalan-persoalan yang dulu belum ada sekarang ada, itu dikiaskan karo persoalan-persoalan biyen. Nah, cara mengkiaskan itu sendiri masing-masing ulama berbeda. Itulah saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah juga pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadikan kepahaman kita, jadi kita bisa belajar dan terus belajar, insya Allah hidayah akan tercurahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.